komunikasi. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi persuasif lagi nih. Bersama dengan saya Ayu dan juga kembali lagi dengan Mbak Rosa, the one and only. Halo, beloved dosen. teman-teman. Semoga sehat-sehat semua ya, sobat asik ya. Semoga kita semua selalu siap menghadapi hari-hari yang masih tidak tentu ini. Oke. Anyways, Mbak Rosa, kita hari ini ngomongin komunikasi persuasif lagi nih Mbak. Tapi kayaknya obrolan kita kayaknya agak lebih berat Mbak. Ya. Kita ngomongin teorinya Mbak. Salah satu teori dari dalam komunikasi persuasif ini kan ada tuh yang namanya teori social judgment theory. Social judgment theory teman-teman ya. Social judgment theory ini tuh sebenarnya apa sih Mbak, dan atau hal-hal penting apa yang ada dalam teori ini Mbak? Bisa dijelasin nggak ke sobat asik? Oke, mungkin ada yang belum familiar ya dengan social judgment theory. Ini dikemukakan oleh seorang Muzafer Sherif ya, nama penemu dari teori ini. Jadi memang belajarnya cukup butuh effort gitu ya, tapi saya coba membagikan dari hal-hal yang semoga itu sederhana dan bisa dipahami sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bilang social judgment theory itu sebenarnya kita sedang melakukan penilaian gitu ya. Judgment itu kan menilai, mempertimbangkan. Mungkin kita dari kata-katanya dulu ya. Mempertimbangkan, menilai hal-hal yang itu atau pesan-pesan yang sifatnya dia lebih sosial gitu ya. Dan memang saat orang menerima pesan itu kan tidak langsung ini ya, tidak langsung oh iya saya setuju gitu, tetapi mesti mikir dulu, mesti ada pertimbangan dulu. Dan dari teori ini sebenarnya kita bisa memprediksi apakah orang ini akan terpengaruh atau tidak. Ya, masih konteksnya masih di persuasif ya. Jadi perilaku seseorang bisa diprediksi, kemudian kita juga melihat kalau misalnya dia tidak bisa dipengaruhi, itu nanti apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Artinya itu terjadi dalam diri setiap individu ya Mbak ya. Misalnya dalam diri kita untuk menilai suatu pesan begitu ya Mbak ya. Nah, apakah dari situ bisa menentukan perubahan sikap Mbak setelah itu? Iya, jadi kalau misalnya kita punya sesuatu gitu ya, teman-teman ditawari sebuah produk elektronik, laptop misalnya, saat ini harganya katanya sih 8 jutaan ke atas gitu ya. Nah, orang untuk hal-hal yang seperti itu ini ada di kehidupan kita. Lalu apakah kita langsung memutuskan untuk membeli? Iya, ada memang seperti itu kalau memang ada uangnya saat itu. Tapi kalau tidak, maka orang akan menimbang-nimbang nih, akan menilai dulu kira-kira itu menjadi kebutuhan saya hari ini atau tidak gitu. Kemudian kira-kira ini sesuai dengan isi kantong saya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sesuai dia langsung beli, kalau enggak pilihannya bisa kredit dulu, atau misalnya kalau tidak juga pilihannya bisa nanti deh, sementara aku pinjem dulu gitu. Jadi kemungkinan seseorang untuk mengganti posisi atau berubah sikap itu merupakan keniscayaan gitu ya, hal-hal yang memang akan terjadi. Nah, perubahan sikap ini bisa didasarkan pada keterlibatan dari penerima, jadi dia merasa butuh atau tidak tentang itu. Kemudian ada seberapa besar stimulus dari luar gitu, penjual atau persuadernya itu menstimulus dia itu seberapa besar, seberapa intensif. Kemudian juga kita melihat kredibilitas pesannya gitu ya, atau kredibilitas sumber pesannya. Kira-kira ini garansinya resmi nggak sih ya? Biasanya kan gitu ya. Kalau kita produk elektronik memang agak lebih hati-hati gitu. Itu artinya berarti Mbak, sebelum kita menentukan misalnya kayak itu beli laptop, berarti kita mengumpulkan informasi dulu, memilah-milah sebelum masuk ke pikiran kita. Ya mau beli nggak ya, cukup nggak ya, gitu ya Mbak ya. Nah, terus nih Mbak, ada konsep-konsep penting nggak Mbak dari social judgment theory ini? Ya, sebagaimana kita belajar sebuah teori ya teman-teman, tentu ada beberapa hal-hal penting atau poin-poin penting yang perlu kita ingat dalam social judgment theory. Jadi kalau kita lihat misalnya perubahan sikap seseorang
terhadap objek sosial atau isu tertentu itu juga merupakan pertimbangan dari beberapa hal tadi atau beberapa pikiran tadi, atau mungkin bisa pengaruh dari temen ya, karena teman saya aja bisa beli, masa aku enggak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, si Muzaffer Sharif ini mencoba membagi dia menyebutnya zona gitu ya, zona ketika orang selesai dalam tanda petik ya, selesai mempertimbangkan, selesai menilai pesan-pesan itu, saat dia ada cenderung atau ada unsur menerima, dalam teori ini diistilahkan sebagai latitude of acceptance. Jadi ada di zona penerimaan. Kemudian yang kedua, sebaliknya ya, ada di zona di latitude of rejection. Artinya, saya belinya ini deh besok-besok aja gitu. Atau misalnya, saya nggak jadi beli yang ini, belinya tablet aja misalnya, atau malah yang lebih gitu ya. Bisa jadi orang pada akhirnya memutuskan untuk membeli yang lebih atau malah sebaliknya. Nah, ada juga zona yang posisinya di tengah-tengah nih ya. Di tengah-tengah itu disebut atau diistilahkan di sini sebagai latitude of non-commitment gitu. Jadi non-commitment itu bukan berarti kita nggak punya komitmen pada pasangan atau apa ya, bukan seperti itu memaknainya. Tetapi ada kalanya saya dan Mbak Ayu itu merasa ragu-ragu akan sesuatu atau seseorang gitu ya. Lain kayaknya orang ini PHP atau beneran atau enggak sih gitu ya. Jadi ketika orang masih dilema atau masih ragu-ragu atau dia belum memutuskan sesuatu, maka disitulah diidentifikasi atau dikategorikan sebagai latitude of non-commitment ini gitu. Nah, menariknya adalah saat orang ada di ambang keraguan gitu atau di tengah-tengah dilema, seorang persuader ini ketika dia sangat intensif untuk mempengaruhi dengan menggunakan teknik-teknik, bisa lihat video sebelumnya ya, dengan menggunakan teknik-teknik persuasif itu, bisa jadi si orang ini ada di zona acceptance atau malah sebaliknya, karena justru saking dia agresif banget dia jadi males gitu ya, jadi ilfeel misalnya, dan akhirnya ke latitude of rejection kayak gitu. Jadi beberapa konsep kuncinya itu di teori ini gitu Mbak. Oke, jadi nih Mbak, ketika kita nih sedang ada dalam zona-zona tersebut nih Mbak, antara ketiga zona itu, nah itu untuk pertimbangan penentuannya itu ditentukan oleh apa Mbak? Yang melatar belakangi ya, apakah dia menerima atau menolak. Nah itu kurang lebih ada dua hal. Yang pertama itu adalah kerangka acuan, ya, atau kalau di sini diistilahkan sebagai saya nyontek dulu ya, karena ini istilah khusus gitu ya, disebut reference point gitu. Jadi kerangka acuannya seperti apa? Ketika seseorang memutuskan untuk menerima, misalnya, itu karena teman saya, atau ada alasan logis di situ. Misalnya, ini speknya sekian, saya butuh untuk, karena saya misalnya passion ke e-sport, maka butuh spek yang tinggi untuk bisa ngegame gitu ya. Atau ya memang ngegame itu bagian dari dia stress release, maka dipilihlah laptop misalnya dengan spesifikasi yang tinggi gitu ya. Atau dia seorang content creator atau desain grafis, dia butuh itu. Nah artinya kerangka acuannya adalah pakai logika gitu ya, atau pertimbangan yang pragmatis tadi, misalnya saya lagi nggak ada duit, ya udah nggak jadi deh gitu. Atau kayaknya bisa sih kredit gitu ya, tapi akhirnya dia tetap membeli gitu. Nah yang kedua, dilatar belakangi oleh yang namanya ego involvement. Jadi ada keterlibatan ego, bukan ego dalam arti egois ya teman-teman, bukan. Tetapi kalau kita memang punya concern pada isu tertentu, maka segala informasi terkait isu tersebut itu akan kita terima. Misalnya teman-teman yang vegetarian itu sangat suka informasi yang sifatnya makanan-makanan sehat gitu ya, gizi, terkait dengan menu-menu baru untuk vegan itu gimana gitu. Maka info atau kalau ada workshop terkait itu teman-teman pasti akan ikut. Kenapa? Karena ada keterlibatan ego di situ.
Nah, atau sekarang saya dengan Mbak Ayu misalnya yang saat ini masih mempersiapkan tugas akhir gitu ya, karena Mbak Ayu mendampingi saya di semester ini, lalu saya jadi ada unsur subjektivitas misalnya. Nah, itu namanya ego involvement. Jadi ketika misalnya Mbak Ayu mengambil mata kuliah saya, penilaiannya bisa jadi ada kecenderungan bias karena itu tadi ya, ada kedekatan personal ya, emosional gitu. Nah, tetapi ego involvement ini juga bisa diartikan sikap kita terhadap kelompok di mana kita berada. Jadi lebih ke peer groupnya gitu ya. Jadi ini teman satu gengku, atau misalnya ini teman satu kampung gitu ya. Besok ini deh saya jagokan jadi calon bupati misalnya gitu ya, bisa. calon wali kota gitu, karena di lingkaran peer groupnya memang seperti itu gitu Mbak Ayu. Wow, udah berat ya Mbak sampai ya, sini. Itu masih agak panjang perjalanan kita. Ya, dari dua hal tersebut nih Mbak, dari dua hal tersebut adakah efek yang muncul dari proses penilaian itu Mbak? Ada nggak nih Mbak? Ya, setelah dilatar belakangi kedua hal tadi, tentu ini lanjutannya ya, atau konsep penting dalam social judgment theory ada yang disebut sebagai efek asimilasi dan efek kontras. Nah, efek asimilasi ini nanti lebih pada kecenderungan pesan-pesan itu sampai di rentang penerimaan si persuadi atau audiensnya. Jadi kalau dia mendekati kerangka acuan atau kerangka rujukan kita, mendekati dengan apa yang kita yakini, dengan prinsip kita, maka akan terjadi proses asimilasi atau penggabungan itu tadi. Dalam konteks personal misalnya, kalau kita udah suka dengan seseorang, ada keterlibatan ego tadi, walaupun si orang ini mungkin nggak cakep-cakep banget gitu ya, atau nggak cantik-cantik banget, nggak good looking juga misalnya, tetapi ada hal lain yang menjadi kekuatan dia, maka rentang penerimaannya atau akan terjadi efek asimilasi itu tadi. Jadi akan ada permission, toleransi Lebih berat di penerimaan ya Mbak, berarti kalau efek asimilasi. Asimilasinya lebih ke zona yang acceptance tadi. Nah, efek kontras sebaliknya, kalau misalnya keterlibatan egonya minim, kemudian dia memang tidak interest pada isu-isu tertentu, ya sudah, terpaan-terpaan informasi itu tidak akan diterima atau mungkin malah diabaikan, dicuekin gitu ya. Jadi terjadi si efek kontras ini, ada satu ketegangan atau kita nyebutnya sebagai polarisasi gitu ya, satu hal yang berbeda yang akhirnya menimbulkan si efek kontras ini gitu. Oke, jadi bisa dikatakan kalau social judgment theory ini tuh terkait dengan sebelum kita menentukan sikap, yang pertama adalah menilai pesan. Bisa dibilang begitukah Mbak Rosa? Iya, jadi sebelum orang berubah ya. Jadi kalau persuasif itu kan berubahnya bisa dari sisi afeksi, bisa dari kognisi atau behavior. Kalau ya paling nggak dari tiga perubahan itu, orang akan mengawalinya dengan menimbang tadi ya, menilai tadi ini kira-kira gimana. Nah, kalau dilihat memang akan melewati dua tahap ya. Jadi pertama, orang akan membaca atau menerima pesan, kemudian ada proses evaluasi yang dilakukan, seperti tadi ini cocok dengan saya atau tidak. Nah, yang kedua, orang akan beradaptasi, seperti kedua efek tadi, orang akan beradaptasi atau dia malah menjauh dari persuader atau pesan-pesan yang menerpa dia, kayak gitu. Oke, itulah obrolan kita soal social judgment theory yang merupakan teori dalam komunikasi persuasif. Walaupun kayaknya obrolan kita sangat-sangat berat, tapi ternyata kalau dicontohin dalam kehidupan sehari-hari ternyata begini, kita tuh ternyata mengalami, cuman nggak tahu aja ya Mbak. Itu ternyata seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami atau mengerti apa obrolan kita hari ini, walaupun berat ya Mbak Rosa. Terima kasih Sobat Asing sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai ketemu.